kita menyaksikan kejumawaan kekuasaan yang tidak berpihak kepada ulama misalnya. Kita sudah sering mendengar di akhir-akhir ini bahwa ulama itu dikuyo-kuyo ya, ulama itu dicurigai kecuali berpihak pada kekuasaan ya. Nah, ini saya kira mindset seperti ini harus diubah. Bagaimana kita bisa bermitra dengan kekuasaan selama kekuasaan itu tidak dolim. Nah, selama kekuasaan itu tidak dolim saja, walaupun tidak berpihak atau memfasilitasi umat Islam, tidak dolim saja saya kira sudah cukup. Ya, kedoliman ini menjadi penghambat dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, para pemirsa nge-share yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga, para sahabatnya dan semua pengikutnya istiqomah hingga yaumil akhir insyaallah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, program nge-share kali ini saya saat ini dibersamai oleh guru kita, ya, Profesor Dr. Muhammad Baharun, ya, SHMH, Masya Allah. Beliau ini pernah menjadi Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia Pusat periode berapa, Prof? 2010 sampai 2020, wah 10 tahun, 2 periode. Ya, bersama saya dulu, tapi saya di Komisi Dakwahnya. Komisi Dakwah, keliling bersama beliau. Sering dimintai pandangan-pandangan, ya, bedah buku MUI tentang mengenal dan mewaspadai penyimpangan Syiah di Indonesia. Subhanallah, beliau ini juga bukan hanya sosok ilmuwan, bukan hanya akademisi intelektual, pernah menjadi rektor juga di Bandung, Universitas Nasional, UNAS Bandung. UNAS Nasional Bandung, ya. Tapi juga sebelum itu sempat malang melintang sebagai wartawan nasional di Tempo, ya. Subhanallah. Tahun berapa tuh, Prof? Tahun mulai bergabung tahun 81 sampai 81. Ya, sampai jadi awal hangatnya revolusi Iran tuh. Kan sering Tempo meliput tentang Iran, ya, revolusi Khomeini. Nah, kita akan mengulik, ya, pengalaman beliau, ilmu beliau yang luar biasa tentang relasi Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Syiah, baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, ya? Alhamdulillah, lama gak jumpa. Sekarang kata orang Padang, lamu tak berjumpa. Lamu tak bersuul. Alhamdulillah bisa silaturahmi sini dengan Ustaz Fahmi Salim. Ya, sudah lama kita tidak berduet berdakwah keliling kemana-mana, ya. Beberapa tahun yang lalu, ya. Sahih, ya. Kita teringat sebelum COVID, ya. Masih ya, jauh sebelum, masih sering ke Kaltara, ya. Ke Kaltara, Batam, Bandung, Tegal. Ya. Sudah kemana-mana lah kita. Masya Allah, alhamdulillah, tabarakallah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini Prof, kita umat Islam ini kan, ya, katakan sebagai umat mayoritas, ya. Betul. Di Indonesia. Tentu dengan segala plus minusnya, ada kelebihan kekurangannya. Ini masalah-masalah yang dialami oleh umat Islam Indonesia juga kan nggak kalah serunya kalau kita membincangkan masalah, misalnya masalah Palestina, Uighur, ya, kemudian Rohingya, ya, atau Kashmir, teman-teman kita, saudara kita Muslim di India. Indonesia ini kan unik. Kata orang ada istilah, atau saya minjam istilahnya Kiai Ahmad Khalil Ridwan,
Ketua MUI juga, Betul. bareng dengan angkatan kita, periode kita, bidang dakwah. Beliau mengatakan bahwa Muslim Indonesia ini mayoritas rasa minoritas. Betul sekali. Benar nggak? Benar. Sinyalmen begitu. Kenapa bisa begitu, Prof? Ada yang mengatakan bahkan lebih ekstrim lagi, kita sekarang bukan mayoritas lagi. Oh. Jadi secara kuantitatif kita minoritas dibanding Pakistan. Oh, iya. Pakistan sudah mayoritas secara persentase ya. Karena kita persentase menurun, di Pakistan meningkat. Ya, jadi bukan karena jumlah penduduknya lebih besar kita memang ya. Tapi secara persentase kita kalah dengan Pakistan sekarang. Masya Allah. Nah, berarti ada sesuatu apa yang ada satu hal yang salah di sini ya untuk merawat umat ini ya. Ya ada mungkin istilah ini lagi namanya, istilahnya kita Muslim tapi dhimmi. Seolah-olah kita ini butuh perlindungan. Iya. Sebab yang memegang kekuasaan ya katakanlah ya gitu. Gimana? Iya, saya kira begitu. Memang kenyataannya memang kita kalah menyaksikan kejumawaan kekuasaan yang tidak berpihak kepada ulama misalnya. Kita sudah sering mendengar di akhir-akhir ini bahwa ulama itu dikuyo-kuyo ya. Ulama itu dicurigai kecuali berpihak pada kekuasaan ya. Nah, ini saya kira mindset seperti ini harus diubah. Bagaimana kita bisa bermitra dengan kekuasaan selama kekuasaan itu tidak dolim. Selama kekuasaan itu tidak dolim saja, walaupun tidak berpihak atau memfasilitasi umat Islam, tidak dolim saja saya kira sudah cukup. Sudah bagus. Ya, kedoliman ini menjadi penghambat dakwah. Kedoliman kekuasaan dimanapun, bukan hanya di sini, di sana, di mana-mana. Kalau walaupun kelihatannya baik-baik, misalnya katakan pemerintahan 10 tahun ini kan ya tidak semua kelompok Islam itu menganggap negatif. Ada yang memang diangkat, dipuji-puji gitu kan. Ada juga yang diinjak gitu kan, carrot and stick gitu. Iya, jadi politik bola bambu itu terjadi ya. Jadi kan sekarang ini kalau saya memandang ulama itu ada dua, ada ulama politik, ada politik ulama. Ada ulama politik itu biasanya berpihak pada satu kekuasaan politik, di mana kekuasaan politik itu kuat, maka dia merapat ke sana. Ini fenomenanya seperti itu. Saya tidak menuduh, tapi bisa dilihat ya fenomena ini menjelang pemilu atau beberapa tahun menjelang pemilu. Kemudian ada politik ulama. Politik ulama ini ulamanya sendiri tidak tampil, tapi mempersiapkan diri bahwa bagaimana umat Islam ini ya'lu wa la yu'la alaih. Bagaimana Islam ini tetap tinggi, jangan dikalahkan dengan kekuasaan yang sementara itu. Dan kayaknya yang model-model begitu ulama politik dari zaman Orde Lama udah ada ya. Nah, itu memang setiap zaman seperti itu. Berarti apa? Kita itu sebetulnya kalau saya mengatakan bahwa umat itu ala khair wal du'uf indal giyadah. Jadi umat itu dalam kebaikan sebetulnya. Kita giring kemana? Tapi kalau kepemimpinannya, kalau para ulamanya yang menjadi teladan umat sudah terpecah belah ya, maka umatnya juga ikut katut. Nah, bicara tentang kepemimpinan, keteladanan ulama. Gimana cerita tentang keluarga nih? Orang tua Prof kan alim, ulama di Bondowoso. Gimana sosok beliau di mata putranya termasuk antum? Iya, saya dididik menjadi anak yang soleh tentunya ya. Setiap orang tua punya cita-cita pertama anaknya yang soleh ya. Tapi ini satu contoh ya, ketika saya selesai program S3, saya lapor ke orang tua ya, bahwa saya sudah selesai. Malah orang tua saya bukan memberikan ucapan selamat, mengatakan saatnya sekarang ya, kamu bisa belajar lebih giat lagi untuk mendalami agama. Jadi justru selesai wisuda S3 malah disuruh mulai belajar. Saya terngiang-ngiang itu kata-kata itu, artinya belum apa-apa kita ini ya. Kalau itu hanya formalitas saja digelar itu. Tapi sesungguhnya bagaimana yang saya dalami dari ucapan-ucapan beliau ketika mendidik kami ya selama ini ya, bahwa jangan puas dengan formalitas yang ada. Dengan gelar yang ada. Jadi yang penting agama itu sebatas mana kamu bisa mengamalkan dari apa yang kamu dapatkan. Itu yang diharapkan orang tua itu. Tapi kalau misalnya dapatnya ilmu kemudian tidak mampu mengamalkan, untuk apa ilmunya itu? Ilmu yang tidak bermanfaat. Kira-kira begitu pesan yang ingin disampaikan, singkat.
Itu saya kaget betul ketika, maksud saya sopan santunnya anak, kan saya berpisah tinggal ya. Ayah saya di Bondowoso, saya sendiri tinggal di Malang waktu itu. Saya ketika menyelesaikan ini datang, pertama yang saya datangi orang tua untuk melaporkan. Gitu. Saya alhamdulillah berkat dakwatkum saya sudah, ya ini berarti harus belajar lebih giat lagi. Mulailah belajar lagi lebih giat sekarang. Justru dimulai. Itu yang saya dapat secara singkat. Ketika di masa itu Walid masih hidup ya, iya. Ustadz Hasan Baharun ya. Iya. Nah, itu circle ulama beliau itu seperti apa? Miliunya, kondisinya, apakah kritis kepada pemerintah atau tadi politik ulama atau ulama politik? Iya, tidak masuk. Jadi zaman abah saya sampai dengan wafat tahun 2010 itu, abah saya tidak mau jadi apapun, termasuk ketua Majelis Ulama Kota Bondowoso, termasuk jadi apa di struktur NU, walaupun tradisi keagamanya NU tidak masuk. Iya, tidak masuk organisasi apapun, diajak oleh siapapun. Ayah saya memposisikan ingin berada di mana-mana. Di sana ada al-irsyad dengan orang-orang al-irsyad baik, dengan prinsipnya sendiri, tapi baik dalam berhubungan, sehingga tidak terjadi apa-apa. Kondusif dengan NU memang tradisi orang-orang di sekeliling pendidikan abah saya itu ya orang-orang tradisi Ahlussunnah wal Jamaah yang tradisi hari-harinya seperti NU. Dengan siapapun tidak pernah ada konflik. Selalu mendengar masukan dari siapapun, walaupun masukan itu tidak bisa dijalankan. Sehingga orang senang aja lapor. Pernah ada, saya sudah meninggal orangnya, ada ahli buat lagu-lagu Melayu dulu. Itu kan dari Bondowoso, saya nggak sebut namanya, sudah almarhum dulu. Itu sering datang duduk bersama saya. Itu cerita-cerita tentang musik. Itu apa hubungannya dengan musik Pak? Tapi didengar. Ada orang keturunan juga. Itu lirik-lirik lagunya dan lagu-lagunya itu terkenal tuh. Sampai sekarang terkenal. Dan Abah Antum tidak termasuk yang mengharamkan musik? Tidak mengharamkan. Tapi ini didengar saja kalau mengharamkan, didengar saja. Walaupun nggak dipakai itu, walaupun didengar untuk menyenangkan tamu yang datang. Dia cerita apa lagi? Kata abah saya, dia mau cerita apa lagi kalau udah cerita tentang dunianya? Ya biarkan saja. Jadi dengarkan. Sepanjang dia membuat lagu-lagu itu tertarik dengan dunia jurnalistik. Nah, ceritanya. Jadi saya itu sekolah di madrasah abah saya. Pada tahun itu, tahun 60-an, 70-an itu belum ada muadalah ya. Jadi anak-anak madrasah itu masih dilihat sebelah mata oleh pemerintah, tidak bisa sekolah melanjutkan, kecuali di sekolahannya sendiri, kecuali di pesantrennya sendiri. Saya usul kepada orang tua saya setelah tsanawiyah, setelah SMP, itu saya mau masuk SMA supaya saya bisa kuliah. Waktu itu saya terus terang bilang supaya bisa kuliah. Tahun 60-an, 70-an itu kan jarang ada orang kuliah. Iya. Jarang ada orang kuliah. Saya keinginannya waktu itu kuliah. Akhirnya diizinkan, tapi hanya sebatas saya tsanawiyah. Jadi nggak ikut aliyahnya, saya sekolah sana di Jember waktu itu. Sekolah saya itu namanya SMA FIB UNED Jember, miliknya Universitas Jember. Itu sekolah masih Mendikbudnya itu kalau tidak salah Syarif Tayyib tahun itu ya. Itu menjadikan SMA saya itu sebagai sekolah percobaan di bawah UNED. Oh, kayak lab schoolnya gitu. Kayak lab school itu. Saya masuk di situ. Saya masuk di situ selama 3 tahun sampai selesai karena itu sekolah mulai pagi sampai sore, malam itu ya. Jadi capek sekali, tapi apa boleh buat. Nah dari situ saya kuliah. Singkat cerita saya kuliah di Surabaya, gagal, tidak sampai melanjutkan karena tidak sesuai dengan jurusan. Sampai akhirnya saya masuk ke Unisma Malang itu. Ambil agama. Tadinya di Surabaya saya bukan agama, teknologi, tapi bukan bidang saya. Dipaksakan akhirnya nggak selesai. Di teknologi. Ternyata cocok di bidang agama. Di bidang agama dan hukum. Saya ambil hukum itu. Jadi dua-duanya selesai S1. Ambil sosiologi agama juga ya? Sosiologi agama itu guru besarnya. Guru besarnya. Iya. Kalau di hukum. Iya. Hukum. Ambil hukum di S1, S2-nya syariah. Kemudian S3-nya itu pemikiran Islam, agama dan filsafat. Terus tertarik ke Tempo bergabung?
Jadi di sekolah saya itu karena ini lab school ya, itu ada ekstrakurikuler ya, ada pelajaran ekstra itu macam-macam. Ada teman-teman tuh ada yang melukis, ada kaligrafi, ada macam-macam, ada yang menjahit. Kalau yang wanita itu, saya gak ketemu. Oleh guru BP itu dicari apa? Pak Harun, kamu nih bisa apa? Ya, saya nggak bisa apa-apa Pak. Bisa apa yang dimaksudkan Pak? Saya hanya bisa bikin puisi. Kan? Nah itu sudah aneh, terlanjut. Kan? Coba bikin puisi sekarang, bikin saya puisi. Bikin puisi hanya beberapa menit aja sudah. Asal ada inspirasi waktu itu, langsung ditempel di majalah dinding. Dinilai sama guru BP-nya itu bagus, lanjutkan aja kamu. Ya. Lanjutkan, tapi jangan hanya puisi, coba bikin prosa, tulisan-tulisan lain. Oh baik Pak, saya bikin tulisan saya pertama waktu itu adalah jangan baca tulisan saya judulnya. Saya tempel malam-malam di situ ya. Dengan izin pimpinan majalah dinding itu langsung pulang. Paginya ribut satu sekolahan. Wah dia mau mencaci saya itu, wah main-main aja ini, wah tulisan. Setelah saya baca nggak ada apa-apanya, muter-muter aja katanya. Nah itu saya bilang kan Anda kan baca kan. Orang manusia itu begitu, kalau nggak disuruh malah nggak disuruh baca malah tambah baca. Coba disuruh baca tulisan saya nggak ada yang baca, saya bilang gitu. Sudah selesai, hari kedua saya dipanggil kepala sekolah. Saya pikir apa kesalahan saya itu ya. Saya pikir ya, tidak ada kesalahan saya itu ya. Tapi saya tunggu sampai datang. Masuk ke ruangan, singkat cerita kepala sekolah sana. Ya. Dia bilang, apa salah saya Pak? Saya pertama itu. Kamu nulis apa? Ya orangnya mau sangar gitu ya. Kamu nulis apa? Kata. Nulis di mana Pak? Saya takut juga ini. Jangan-jangan ini laporannya anak-anak ini. Dia bilang, saya akhirnya ngaku juga. Itu nulis di mana? Tulisan di majalah dinding itu, jangan baca tulisan saya itu. Allah. Bagus, itu kreatif. Jadi pertama dalam hidup saya dikasih penghargaan sama orang, diberitahu bahwa kreatif itu gitu. Nah, teruskan itu. Nulis yang banyak lagi. Gitu. Ini kepala saya itu seperti buah kelapa. Misalnya. Belum pernah ada pujian, baru kali ini ada orang saya main-main dapat penghargaan. Akhirnya saya berpikir di kemudian hari bahwa penghargaan itu memang penting. Untuk siswa, untuk murid, penghargaan sekecil apapun itu penting untuk mendorong dan memotivasi orang bekerja. Sejak itu saya jadi penulis. Majalah dinding diserahkan saya, majalah sekolah diserahkan saya. Sampai di kampus. Lambaran koran, saya menulis. Saya lihat di koran ini kok ada peluang nggak menulis. Saya coba nulis, dimuat. Pertama tulisan masuk koran di Jawa Timur itu ada koran terbesar namanya Surabaya Post. Sekarang nggak ada. Sebelum ada Jawa Post itu harian sore Surabaya Post. Saya nulis di sana. Tidak ada yang ditolak, dimuat semua. Iya. Dan temanya tentang apa? Apa saja saya nulis, iya. Apa saja yang saya lihat, apa yang saya nulis. Saya waktu itu sudah kena getol-getolnya, semangat semuanya. Saya tulis semua. Dan Surabaya Post itu dulu nggak seperti sekarang. Honorarium itu sekarang dimuat, sekarang dikirim vesselnya. Iya. Jadi vessel itu jatuh ke sekolahan itu silih berganti. Sampai guru-guru tuh tanya, ini apa, jualan apa kamu? Dikira jualan saya. Jualan apa kok vesselnya masuk terus ini? Jualan tulisan. Jualan tulisan. Itulah akhirnya saya menulis ya. Saya nulis di Surabaya Post karena Surabaya Post melamar sebagai wartawan juga nggak diterima. Saya lihat di Tempo ada apa? Peluang, ada lowongan baru situ. Langsung saya mencoba, namanya coba-coba saya kirim ke sana. Saya kirim contoh-contoh tulisan dari Surabaya Post. Ya, saya waktu itu ingin jadi. Itu sudah kuliah? Atau masih sudah lepas. Sudah lepas sampai tahun 80 sudah lepas, tahun 80-an kejadiannya itu. Akhirnya nggak dapat jawaban, sudah lewat saya pindah ke Surabaya, saya bikin lagi, ada peluang lagi, saya tulis lagi pelamaran ya. Saya kasih contoh-contoh tulisan. Lama sekali, berapa bulan baru sampai surat itu. Jawaban bahwa memang Tempo membutuhkan jurnalis, tapi bukan di Jember, tapi di Surabaya, di ibu kota provinsi. Kalau Anda bersedia untuk pindah, silakan lanjutkan lamaran ini, lanjutkan ya. Nanti ada masuknya ikut panjang lebar nih, ikut pendidikan apa sampai akhirnya diterima 81 diterima itu di Tempo itu sebagai koresponden. Tempo kan waktu itu sebagai media nasional ya. Dan
yang termasuk yang cukup kritis juga kepada Orde Baru kan. Iya. Nah juga di dunia Islam Tempo ini banyak meliput banyak peristiwa tentu Iya. saja, termasuk yang hangat pada masa-masa itu kan revolusi Iran. Iya. Nah di situ pengalaman Baharun Muda, Muhammad Baharun Muda di Tempo itu seperti apa? Apakah dulu sempat tertarik dengan gerakan revolusi Iran itu? Sempat. Atau kemudian kapan kemudian tiba-tiba sadar dan dulu mengkritisi? Iya. Saya sempat tertarik karena begini, sebagai anak muda saya pikir ya hanya Iran pertama kali negara yang berani melawan Amerika. Mengatakan al-maut li Amerika. Iya, al-maut li Amerika. Kemudian ada revolusi ini la syarqiyah wala gharbiyah. Ya, kemudian Amerika syaitan buzur, Rus syaitan buzur, tidak ikut blok manapun. Bayangkan, luar biasa. Waktu itu ya, awal revolusi kan tidak ikut blok manapun. Sementara negara-negara Timur Tengah waktu itu ya tidak ada gaungnya sama sekali untuk melawan adidaya Amerika Serikat. Itu Mesir baru menandatangani Camp David, perjanjian damai dengan betul, Israel kan bersamaan. Hampir. Iya. Ya, jadi saya tertarik waktu itu. Jadi mungkin ya pertama orang yang mengunjungi pada tahun 80-an mengunjungi kedutaan Iran di Jalan HOS Cokroaminoto itu mungkin saya. Oh gitu. Iya. Pada ketika jadi wartawan itu. Iya, beliau jadi wartawan itu saya datang ke sana ya. Saya ditemui oleh pengganti dubes yang lama yang dicabut sudah, yang pro Syah diganti dengan satu orang anggota Pasdaran rupanya karena bawa senjata. Ya. Bawa senjata, ditemui tidak bisa ngomong bahasa Inggris, bahasa Arab, pakai penerjemah waktu itu. Saya bicara gitu. Dia tertarik. Terus dia mau ngomong kalau begitu peringatan revolusi Iran Anda hadir aja. Jadi sampai sekarang ada kenangannya saya jawaz paspor yang ada visanya Iran itu. Oh gitu. Tapi saya nggak jadi berangkat. Saya sempat pergi ke Iran tuh. Enggak, saya nggak jadi, saya nggak boleh sama orang tua ya. Dilarang kata orang tua jangan. Seandainya jadi saya satu rombongan dengan Buya Hamka. Oh, oke. Ternyata benar dugaan orang tua bahwa Buya Hamka juga kecewa kan kemudian membuat statement sampai di Kompas kan? Iya, terus di Kompas. Tahun 81 ya sebelum beliau meninggal. 81. Waktu itu saya baru di Tempo. Tahun 81. Tanggapi oleh Mahbub Junaidi. Iya. Itu tahun Junaidi minta ulang tahun pertama itu. Hamka berbicara lah. MUI bicaralah kan begitu. Lalu kemudian Hamka menulis itu di Kompas kalau tidak salah. Saya pernah mendapatkan clippingnya dari Prof. Baharun waktu itu. Nah, jadi hampir berangkat ke sana ya waktu ulang tahun pertama revolusi. Iya, dapat visa apa? Iya. Ikut rombongan itu ulang tahun pertama itu 80. Iya, tahun 80. Itu hebohnya itu 81. Iya. Dan Hamka merasa kecewa karena didatangi pemuda-pemuda Iran. Mereka bersemangat untuk menyebarkan revolusi Islam ini ke Indonesia termasuk kan Sanusaddiru Tsaurah ilal kharij. Gitu ya. Kemudian beliau menceritakan perbedaan pandangan Sunni dan Syiah kan di Iran. Seperti itu. Itu pertama kali dunia umat Islam Indonesia ya baru melihat perbedaan itu dari dipicu dengan statement Buya Hamka waktu itu. Seandainya belum ada statement seperti itu dari seorang tokoh sekaliber Buya Hamka, mungkin masih terbelah pendapat orang tentang revolusi Iran. Terus begitu Buya Hamka berbicara dalam kapasitas beliau sebagai ketua umum MUI ya, maka sebagian besar masyarakat sadar ini kalau gitu beda sekali ini. Ini bukan yang kita cita-citakan. Tapi kan pemuda Indonesia waktu itu sudah kesengsem sama Khomeini yang katanya sederhana, zuhud, ya, kemudian anti Amerika dan Israel, lalu kemudian banyak tokoh-tokoh baik dari kalangan NU maupun modernis itu yang juga mengagumi ketokohan Khomeini. Ini gimana? Interaksi misalnya Gus Dur itu kan mengagumi sekali. Ya, kemudian ada Jaludin Rahmat, ya, sempat lagi ada Endang Saifuddin Ansari kalau nggak salah diundang juga ke sana, tapi nggak jadi Syiah maksudnya. Imaduddin Ibrahim juga. Tokoh-tokoh pemuda Islam waktu itu memang banyak yang hampir terpengaruh ya. Ada yang pulang jadi memang, ada yang nggak jadi.
gitu. Saya kira tidak begitu. Misalnya Gus Dur ya. Gus Dur yang disebut-sebut sebagai berpihak kepada Iran enggak. Gus Dur itu orangnya ingin semuanya tuh berjalan secara sosial seimbang. Jangan sampai ada apa namanya polarisasi yang apa namanya yang kelewatan gitu ya. Buktinya apa? Ketika tahun 88 saya kuliah, saya ambil S2 di Unisma. Gus Dur kan selaku ketua penasihat yayasan Unisma itu memberikan kuliah umum kepada calon-calon mahasiswa S2 itu, dia berpidato. Saya yang waktu itu nggak ada HP ya, nggak bisa ngerekam. Tapi saya masih ingat betul kata-kata beliau. Ketika berbicara tentang Iran, dia bilang, saya itu pernah di Irak. Dia bilang, saya itu pernah belajar di Irak. Ya. Sebetulnya yang pinter itu bukan Syiah, Mu'tazilah. Mu'tazilah itu nggak punya uang, Syiah itu punya uang karena humus. Dia memperkerjakan orang-orang yang pinter Mu'tazilah itu untuk membuat buku yang berjilid-jilid itu. Oh gitu ya? Dari Gus Dur itu. Mudah-mudahan Unisma itu punya rekamannya seperti itu. Loh, saya kaget ini Gus Dur ini disebut-sebut sebagai apa namanya pro Iran. Ternyata Gus Dur itu menginginkan dia sebagai tokoh NU tidak ingin adanya terjadi polarisasi. Sehingga ketika orang menyerang ini dia berpihak supaya seimbang. Ketika orang menyerang ini coba aja serang NU ya, tentu NU Gus Dur bicara ingin terjadi keseimbangan sehingga tidak sergat masyarakat itu terletup dengan terjadinya polarisasi yang merugikan umat. Dan saya sendiri kaget, saya sendiri punya persepsi Gus Dur itu seperti itu. Ternyata tidak pada saat itu paling tidak. Termasuk kan katanya ada klaim-klaim bahwa intelektual, ilmuwan-ilmuwan, cendekiawan yang hebat-hebat di dunia Islam katanya akidahnya Syiah gitu. Apakah betul seperti itu? Jadi seolah-olah mereka ini yang banyak melahirkan karya-karya di bidang ilmuwan, sains, seni, sastra dan sebagainya itu katanya kalangan Syiah. Iya memang ada, seperti misalnya Ali Syariati ya, Dr. Ali Syariati yang meninggal pada menjelang revolusi itu ya, meninggal. Itu memang karangan-karangannya bagus. Dia berangkat dari kajian-kajian itu yang dengan ketajaman filsafatnya yang dia kuasai, sehingga semua kajian-kajian keagamaan itu jadi menarik. Gitu ya. Saya sendiri baca tuh buku-buku beliau tentang Hajj, tapi tidak ekstrim seperti ulama-ulama. Termasuk Bakir Sadar ya? Iya. Bakir Sadar, Muhammad Bakir Sadar itu menulis buku Iqtisaduna. Iya, Mutahari juga. Falsafatuna. Tapi ada juga yang ulama-ulama ekstrim. Walhasil kalau saya melihat ya bahwa Syiah itu ulamanya nggak seragam. Ada yang ekstrim sekali, ada yang agak moderat ya. Ada yang sekuler juga, ada yang sekuler. Yang sekuler itu banyak bahkan mengkritik ulama-ulama mereka sendiri. Bisa disebut beberapa nama misalnya yang sudah sekuler. Tapi ya tetap Syiah. Ya belum lagi kita bicara bahwa di dalam Syiah itu sendiri mulai awal sudah terbelah menjadi dua, Akhbari dan Usuli. Itu sudah berbeda. Akhbari tidak ingin adanya negara seperti sekarang ini. Karena Akhbari berpendapat sebelum Imam Mahdi menurut keyakinan mereka itu muncul, tidak ada yang bisa mengklaim menjadi naibul imam seperti dalam marja ayat wilayatul faqih sekarang ini dianggap bid'ah dolalah oleh mereka. Nah, kemudian karena kalah suara, menurut saya karena kalah suara Akhbari itu Usuli yang akhirnya dominan, maka seperti tenggelam ulama-ulama mereka. Usuli ini kelompok yang seperti apa? Yang rasional. Usuli ini mengelaborasi semua pesan-pesan agama. Jadi seperti Sunni. Ya. Seperti Sunni. Ada yang bil ma'thur, ada yang bil ra'i gitu ya. Iya, ada. Jadi disesuaikan dengan perkembangan supaya soleh di kulli zaman mau makan. Kan ini tradisi Sunni. Iya. Akhbari tidak. Karena Imam Maksum ini gaib, kan penerapan syariat Islam kan harus tetap berjalan. Iya. Maka perlu ada wakil imam. Itu tidak dikehendaki oleh Akhbari. Ada wakil fakih. Akhbari berpegang pada asar. Ini kalau dalam dunia Ahlus Sunnah wal Jamaah, Akhbari ini kelompok hadis ya? Kelompok hadis. Ahlul hadis ya. Ahlul hadis. Kalau yang tekstual, spiritualis. Usul ini fuqaha, makanya dia disebut wilayatul faqih. Iya. Fikih bisa berkembang. Fuqaha wal hadis, kan?
Dan sebetulnya mereka berhutang budi sama madhab Syafi'i karena usul fikih Syafi'i banyak dipakai di sana untuk mengembangkan itu. Ya. Nah, saya yakin ya, ya. Awal kebangkitan katakanlah setelah pada program ekspor Syiah ke seluruh dunia. Iya. Nah, di Indonesia itu momentum pertama gelombang Syiahisasi kebangkitan Syiah di Indonesia itu tahun berapa itu setelah itu? Ya setelah revolusi langsung, jadi tahun 80, 81 itu sudah mulai. Cuman mengendap-endap masih belum terang-terangan ya. Seperti yang saya hadapi di Jawa Timur. Pas ketahuan terang-terangannya gimana tuh? Katanya ada agennya di Jawa Timur. Iya, terang-terangan itu mulai sudah tahun 80, antara 83 sampai 87. Itu sudah mulai terang-terangan. Sudah bisa membuat ada pengajian Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian disaingi dengan pengajian Ahlul Bait. Pengajian Ahlul Bait. Pengajian Ahlul Bait lawan Ahlus Sunnah. Jadi seolah-olah ada dikotomi. Iya. Jadi memang ada ada intelektualnya gitu. Intelektual dader kalau bahasa hukumnya. Ada intelektualnya di belakang itu yang mengatur bahwa kalau ini Ahlus Sunnah, ini Ahlul Bait, biar berhadapan-hadapan mau pilih yang mana orang. Jadi dikotomikan. Padahal dalam Ahlus Sunnah ini ikut sahabat. Ya, ini ikut Ahlul Bait jadi ikut keluarga Nabi, pisah gitu. Ya, nanti akhirnya sahabat itu didiskualifikasi satu persatu. Sampai Abu Bakar ini yang ini malah secara wudu dinaikkan berlebihan, tidak pada tempatnya. Jadi itu yang terjadi terus selama ini di Jawa Timur. Ada corak, apakah betul ada corak yang mengatakan bahwa Syiah itu sangat dipengaruhi oleh ajaran Persia? Bisa dielaborasi seperti apa ya? Ada, ya. Ada. Saya kira setiap agama, ya, apalagi Syiah, ya, setiap agama, ya, ketika landing di suatu daerah mesti ada pengaruh budaya lokal itu ada. Ya. Nah, cuman sebesar apa pengaruh budaya itu, apakah pengaruh itu dapat ditolerir yang menyangkut wilayah-wilayah akidah atau tidak, itu kan bisa dilihat nanti perkembangannya sendiri ya. Tapi kalau Syiah ini kayaknya budaya Persinya sangat lekat. Ya, karena laporan dari beberapa anak teman saya yang ada di sana itu, bahasa Persia itu pada saat ini diutamakan daripada bahasa Arab. Misalnya, kalau orang dapat beasiswa ke Iran itu memilih bahasa Persia, itu dapat beasiswa penuh. Kalau memilih bahasa Arab, bayar sendiri. Ini sudah satu taktik cara bagaimana untuk memilah bahwa bahasa Persia itu lebih diutamakan daripada bahasa Arab. Disitulah terjawab pertanyaan antum tadi bahwa apakah betul bahwa pengaruh-pengaruh Persia itu ada. Sampai sekarang ada. Sampai sekarang, apalagi dulu ya. Di zaman masih belum ada sorotan dunia seperti sekarang ya, itu mungkin lebih lekat lagi itu. Yang mengaitkan pertemuan garis darah keturunan Nabi melalui Sayyidina Husain bin Ali, kemudian dia menikah dengan budak dari Persia yang ternyata dia adalah keturunan raja terakhir Persia. Nah, lalu kemudian waktu itu kan zaman Futuhat ya. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab kan, Persia itu ditaklukkan, kemudian rajanya melarikan diri dan anak turunannya itu kan kemudian jadi tawanan. Katanya dalam riwayat itu dibawa oleh Umar bin Khattab ke Madinah, lalu ditawarkan ke beberapa orang sahabat termasuk salah satu putri raja Persia itu dinikahkan dengan Sayyidina Husain bin Ali. Itu apa benar itu? Dia keturunan Persia? Ya, ini cerita muktabar sudah. Tapi ingat bahwa Sayyidina Husain itu, Sayyidina Husain bin Ali itu bukan satu-satunya istrinya itu. Jadi banyak istrinya. Banyak istrinya. Seperti kakaknya juga Al-Hasan itu juga banyak punya istri. Ya, dari sini kita mendapatkan petunjuk bahwa kedua beliau putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu tidak menerima mut'ah. Poligami ya. Iya, tapi Sayyidina Ali sendiri memilih monogami. Monogami sampai setelah wafatnya Fatimah. Ya. Jadi dari sini kita bisa menjelaskan kepada saudara-saudara kita yang Syiah bahwa imam-imam yang utama itu tidak melakukan mut'ah. Karena Sayyidina Ali mendengar ucapan Nabi bahwa mut'ah itu sejak itu diharamkan.
Kemudian ini diolah lagi, entah bagaimana, kan banyak perubahan-perubahan di dalam doktrin Syiah itu dari warisan aslinya yang terbawa sejak zaman Nabi. Nah, kalau Syiah itu ya terutama yang Isna Asyariyah ya mengagungkan, mengkultuskan, memaksumkan keturunan Nabi dari jalur Husain. Kan jalur Husain aja nih. Pertanyaannya kenapa enggak Sayyidina Hasan juga enggak? Kemudian dari jalur Husain juga tadi Ustadz bilang kan beliau menikah tidak hanya dengan keturunan Persia itu, tapi ada yang lain. Tapi kok yang dikultuskan ini, yang diagungkan sebagai jadi imam 12 imam itu, kok dari garis keturunan yang ini nih, dari Husain ke Zainal Abidin. Zainal Abidin kan putranya dari istri ini, Persia atau bukan? Tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Nah, kenapa hanya satu saja? Menjadi populer di Zainal Abidin itu karena satu-satunya yang hidup dari pembantaian itu. Satu-satunya hidup yang menurunkan keturunan Husain ini kemudian. Jadi ini keajaiban yang terjadi, semuanya meninggal, ya dihabisi. Anak kecil ini sakit, ada di tempat jauh dari pembantaian itu sehingga bisa hidup, diselamatkan orang. Ya, nah itu jadi mengenai yang Imam 12 tadi itu sendiri masih lemah ya. Masih lemah bagaimana? Apa tidak ada kemungkinan Imam ke-13? Sekarang Imam ke-12, Imam Mahdi dinyatakan hilang, ya siapa anaknya? Tidak pernah ada penjelasan yang konkret dari Syiah Isna Asyariyah sendiri, siapa pengganti Imam Mahdi ini? Punya anak enggak? Karena sudah dikunci dengan 12 imam, setelah itu gaib. Ya, ya. Siapa yang mengunci? Dan Muhammad bin Hasan Askari kan katanya waktu itu tidak di apa ya, dia masih kecil atau imam yang ke-11 itu tidak punya anak katanya. Siapa bilang dia punya anak? Ya. Benar-benar. Istrinya aja nggak dijelaskan siapa istrinya. Atau ibunya, siapa ibunya Imam Mahdi? Nggak disebut-sebut. Karena dicukupkan dengan 12, kemudian tidak ada lagi penjelasan apakah tidak mungkin adanya Imam ke-13. Kalau Imam Mahdi itu punya anak. Karena itu banyak yang mempertanyakan mengapa digaib dulu sebelum menjelaskan bahwa dia itu punya anak atau tidak. Nah, ini masih krusial sebetulnya. Ini kita baru bicara secara kuantitatif jumlah imam. Nah, tentang dalil imamah itu sendiri misalnya di dalam Al-Quran itu masih sifatnya generik, umum. Imam ada berarti dalam Al-Quran imam bisa berarti Loh Mahfud. Ada imam Kitab Musa, ya. Kitabnya Musa itu disebut Imam Rahmah. Imam Rahmah. Ada lagi yang jamaknya A'immah berarti imam-imam yang bisa baik, bisa buruk. Bahkan dalam Al-Quran A'immatul Kufur disebutkan. Jadi artinya bagaimana mungkin bisa diangkat sebagai dalil qat'i menjadi suatu sumber imamah kalau pengambilan dari ayat Al-Quran itu sendiri masih bersifat generik. Masih bersifat ada buku ya, tidak bermakna tunggal yang ditulis oleh Prof, buku tentang Syiah dari imamah sampai mut'ah ya. Iya. Jadi itu persoalannya menurut saya sangat krusial sekali. Persoalan imamah itu sendiri. Yang kita pertanyakan ya, bagaimana mungkin sesuatu yang tidak bisa dijadikan dalil sebagai dalil yang tunggal yang diambil dari ayat-ayat yang tunggal maknanya dalam Al-Quran bisa dijadikan sebagai suatu dalil qat'i dalam doktrin Syiah. Ini yang selamanya bisa menjadi pertanyaan kita. Oleh karena itu mengapa orang-orang Syiah itu mengambil bantuan filsafat untuk menguatkan adillah yang mereka miliki. Jadi lebih kuat misalnya begini ya. Filosofisnya. Oke, kita tidak pakai gini. Ya, kita tidak pakai ini kata mereka. Sekarang begini, apa mungkin Nabi Muhammad itu wafat tidak meninggalkan calon pemimpin? Sekarang siapapun saja orang yang di luar kenabian bisa mencalonkan penggantinya dengan baik. Siapa kalau dia nggak ada penggantinya dalam suksesi itu? Itu dijadikan dalil kan bukan dalil ngambil dari Al-Quran maupun Sunnah itu kan. Tapi kan itu Bung Karno nggak mempersiapkan. Iya, itu kalau kan makanya kita berbantahan di wilayah filsafat penelitian. Apakah filsafat sejarah? Ini buku saya, buku lama 10 tahun yang lalu ya.
saya ambil sebagian dari disertasi saya ya. Ini kira-kira 15 tahun yang lalu, epistemologi antagonisme Syiah dari imamah sampai mut'ah. Ini artinya saya menjelaskan antagonis Syiah ya. Jadi begini contohnya ya, antagonismenya dia. Ketika kita mengatakan bahwa Sayyidina Ali itu mempunyai kelebihan-kelebihan, fadhailnya seperti ini, mereka terima. Tapi ketika perawi yang sama meriwayatkan tentang fadhail sahabat yang lain, Abu Bakar, ini sudah tertolak, mardud, tertolak. Seolah-olah periwayat hadis itu benar dan salah. Benar ketika meriwayatkan Ali, nggak benar kamu kalau mau meriwayatkan fadhailnya selain Ali. Inilah antagonisme itu yang saya maksud. Bisa begitu ya. Padahal perawinya sama. Perawinya sama dalam hadis gitu. Dalam Al-Quran juga begitu. Mereka memiliki tafsir sendiri. Sampai-sampai ada yang sebetulnya tidak masuk dalam kategori ulumul Quran tuh. Tafsir batini. Mana masuk dalam metode Quran? Iya. Gitu. Saya jadi ingat, saya nulis buku juga teman-teman tafsir sesat. Ya itu masuk Masuk ya. Sesat, iya. Kan membahas masalah tafsir-tafsir kelompok Syiah terhadap ayat-ayat imamah, ahlul bait, kemaksuman dan lain sebagainya. Itu nanti kita tunjukkan, coba diambil di depan. Dalam ulum diniyah ya, ilmu-ilmu keagamaan kita itu kan sudah ada yang final, ada yang belum ya. Misalnya Imam Badruddin Az-Zarkashi mengatakan bahwa ada ilmu itu yang nadhoja wa ikhtarak. Ya. Matang karena sudah terbakar, ilmu hadis. Ilmu hadis. Itu matang. Ada yang nadhoja walam yakhtarik, matang tapi belum terbakar, seperti ilmu tafsir. Kalau menurut saya kelompok-kelompok termasuk kelompok Syiah Rafidah itu bermainnya di tafsir, bukan di nas, bukan di nusus menurut saya. Kalau nusus itu lemah. Betul. Dia lemah karena saya katakan tadi imamah itu masih generik. Tidak bisa ditarik menjadi satu dalil qat'i yang menyatakan bahwa imamah itu wajib, nggak ada. Nggak ada. Karena kegenerikannya tadi itu, keumumannya lafaz itu yang tidak bisa ditarik satu kesimpulan seperti itu. Hanya bisa ya seperti itu. Kemudian apa tadi yang ingin saya katakan? Tafsir begitu. Mainnya di tafsir. Coba karena itu mengapa Syiah itu seringkali menyatakan bahwa tafsirnya Ahlussunnah wal Jamaah itu juga menyebutkan seperti ini. Tapi jangan lupa tafsirnya di Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri juga macam-macam. Tidak hanya riwayat, bahkan ada, mohon maaf, Israiliyat yang masuk dalam rangkaian tafsir itu. Yang diangkat itu yang itu Israiliyatnya itu sama dia dengan menisbatkan kepada inilah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita ambil dari kitab-kitabnya Ahlussunnah wal Jamaah. Itu ada, setelah diteliti, riwayat-riwayat yang ada di dalam kitab tafsir Sunni itu riwayatnya banyak yang bermasalah. Banyak belum selesai. Belum selesai. Belum yahtarik. Belum kita selesaikan ya. Gimana selesaikan ini semua ini? Betul. Adanya riwayat dan Israiliyat. Adanya gol wagil. Kalau gol itu ada sumbernya. Kalau gil nggak bertanggung jawab. Katanya nggak bertanggung jawab. Ini yang dikutip secara selektif oleh Syiah, oleh orang-orang Syiah Rafidah, lalu mengatakan hadza min ahli sunnah wal jamaah dengan bangganya. Jadi ini kan tidak adil. Artinya kita berwacana seperti itu. Ini terkait dengan isu 411, 212 dan kepulangan HRS dari pengasingan beberapa waktu yang lalu yang ternyata di luar dugaan ketika merasa sudah dipreteli pengaruhnya, ternyata luar biasa sambutannya masyarakat itu secara spontan, sehingga itulah yang membuat gerah orang-orang yang tidak menginginkan kebangkitan umat Islam. Saya kira ini harus dilihat dari seperti itu. Karena apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah,
launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya, adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir, merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, Ajmal At-Tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCB. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, 2 buku tentang parenting Qurani dan jihad membela Baitul Maqdis. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya. Meski begitu, dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak. Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan. Misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau Luqman dan putranya. Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita. Meninggalkan mereka, anak-anak kita sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita. Dapatkan buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu segera. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis, Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada halayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis, Rebut Baitul Maqdis segera.